Pemirsa Belajar Islam, gembira sekali masih bersama kita. Kita sedang bicara tentang RUU Keormasan yang tadi digambarkan dalam segmen-segmen sebelumnya sebagai mengancam hak sipil kita, mengancam bahkan juga mengancam organisasi-organisasi keagamaan tadi disebut. Nah, tadi dikatakan bahwa menurut Mas Andar ini ada kaitan kalau kita lihat kayak flashback 82. Di 82 itu juga ada paket 5 undang-undang yang pada dasarnya secara saling berkaitan itu dia sebetulnya adalah bagian dari upaya negara mengendalikan masyarakat ya. Sekarang kita bicara tentang 30 tahun kemudian kan. Nah pada 30 tahun kemudian kita tahu kita baru aja reformasi mungkin berapa 14 tahun kan. Dan kita percaya bahwa Indonesia sedang mengalami demokratisasi. Kok sekarang kelihatannya nih Anda ini justru kayak pesimistis ya ketika Anda bicara tentang undang-undang keormasan langsung bawaan Anda tuh khawatir kan. Khawatir ini bisa begini bisa begitu. Ada nggak hal yang memang ini sekedar spekulasi Anda atau menurut Anda ada bukti-bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa sekarang kita perlu khawatir lagi kalau kita biarkan negara bisa seperti 82 atau bagaimana? Ya, kalau saya melihat pertama dari periode legislasi ya, saya melihat periode legislasi yang sekarang 2009 sampai nanti mungkin 2014 itu banyak semacam negosiasi ulang terhadap capaian-capaian reformasi. Kalau bicara tadi kita spesifik soal aspek kebebasan, kita lihat Oktober 2011 disahkan Undang-Undang Intelijen. 2011. Oktober 2011. Nah, yang kemudian mengancam kebebasan sipil termasuk soal berekspresi, menyebarkan informasi dan kenapa lain-lain. di undang-undang itu ada apa? Intinya kalau menyebarkan informasi yang mengancam keamanan nasional bisa dianggap mengancam keamanan nasional buat individu maupun organisasi. Sehingga Anda bisa diapakan? Bisa ditangkap kemudian dikriminalkan intinya. Oke. Tapi belum dipakai. Intinya belum dipakai. Itu tapi sudah ada. Sudah ada. Bahaya itu. Oktober 2000 juga ya. Oktober 2012 rencananya Undang-Undang Ormas akan keluar. Disahkan. Kita sudah diskusi kemarin juga soal Undang-Undang Kamnas. Ya. Yang kalau nggak tahun ini mungkin tahun depan. Jadi apa itu? Yang intinya mendefinisikan ancaman nasional sangat luas. Sehingga kalau kita berorganisasi, berkumpul, kemudian menyatakan sikap bisa dianggap sebagai keamanan nasional, itu dianggap mengancam. Nah, jadi kita lihat kalau Oktober 2011 Undang-Undang Intelijen, kemudian Oktober 2012 nanti Undang-Undang Ormas, lalu ada RUU Kamnas. Ini ada satu. Kalau rahasia negara nggak masuk? Sebetulnya masuk juga. Ya, jadi makanya kita melihat ini satu rangkaian sebetulnya. Tapi kalau itu nggak bisa keluar, kan sampai sekarang nggak keluar tuh kan? Iya, masih bolak-balik terus. Bolak-balik. Ya. Tapi intinya proses itu terjadi dan kemudian inisiatif untuk dari segi kerangka hukum ya, untuk kembali ke pola atau rezim yang lama itu ada. Jadi itu sudah bukan cuma satu, kita bereaksi terhadap satu Undang-Undang Ormas ini, tapi kita harus lihat itu sebagai satu kesatuan rangkaian proses. Saya jadi agak curious nih ya, dari Anda berdua deh. Apa sih yang sebetulnya ditakutkan dari Bank Civil Society oleh, artinya gini, 82 barangkali orang masih punya paranoid tentang ada orang mau bikin negara Islam, ada mungkin komunisme gitu ya. Kalau sekarang, memang masih ada yang perlu dikhawatirkan oleh negara, oleh pemerintah, dari kita-kita ini. Atau penonton kita ini yang orangnya baik-baik pasti. Saya kira itu yang harus ditanyakan pada negara dan pemerintah ya. Sampai kapan mau khawatir dan takut pada masyarakatnya sendiri. Kalau kita misalnya pakai segitiga yang klasik antara negara, kemudian private sector dan civil society, sangat beda sekali. Segitiga ini sangat timpang. Ketika negara berurusan sama private sector, luar biasa ramahnya, fasilitasnya, insentif pajak. Yang namanya investasi asing dibuka seluas-luasnya di mana-mana. Tapi ketika bicara dengan civil society sector, itu selalu yang dibicarakan adalah approach keamanan dan ketakutan. Kalau kita lihat ada suatu kerusuhan di satu daerah, kita langsung ada diskusi tentang pembubaran organisasi dan segala macam. Tapi kalau berkait dengan suatu sektor perusahaan, kita nggak pernah dengar itu perusahaannya dibubarkan atau investor asingnya diusir, itu nggak pernah ada. Tapi kan Mas Andar misalnya ya, dalam hal ini, kan memang real juga ketakutan tentang kerusuhan, bahwa memang organisasi-organisasinya ini ketika dibiarkan berkembang, mereka menjadi kayak anarkis gitu, gimana Mas?
memang ada faktual bahwa kekerasan itu muncul juga di dalam masyarakat kita, akan tetapi untuk memadamkan kekerasan itu tidak serta-merta harus melalui pendekatan keamanan yang represif dan militeristik apalagi gitu kan. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memadamkan itu, misalnya pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, pendekatan budaya. Ada cara-cara lain selain pendekatan politik keamanan. Nah, misalnya kalau kita bicara tentang radikalisme yang sampai sekarang kita kedodoran gitu ya. BNPT aja baru lahir 2011, padahal kasus terorisme itu kalau kita hitung sejak 2001 itu ya sudah lebih 10 tahun, akan tetapi 2011 baru muncul, dan itu dengan infrastruktur yang sampai sekarang masih belum memadai. Nah, pendekatan dalam kasus deradikalisasi misalnya bukan hanya pendekatan teologis, mengajak ormas-ormas besar NU dan Muhammadiyah untuk berdakwah kepada kelompok-kelompok radikal itu. Ini loh Islam, bukan itu tidak cukup. Iya, itu dilakukan tapi tidak cukup. Tapi ada pendekatan-pendekatan sosial, ekonomi misalnya. Kenapa mereka itu melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan terorisme misalnya? Kan bukan hanya persoalan ideologi, tapi ada persoalan sosial juga. Oh, ternyata ada eksklusi sosial yang mereka rasakan. Oh, ternyata basis ekonomi mereka itu lemah. Nah, persoalan-persoalan sosial ekonomi inilah yang harus dilakukan, harus dilakukan oleh pemerintah, bukan ada orang nakal kemudian dihantam saja. Itu kan jadi bukannya konsep bahwa, lama. Jadi bukannya bahwa sebetulnya berlebihan untuk memandang itu sebagai ancaman, karena itu adalah ancaman. Tapi apakah jawabannya undang-undang ormas itu yang jadi persoalan? Nah, kita masih akan bicarakan ini lagi ya. Kita masih akan bicarakan tentang, misalnya saja Anda bisa detailkan nggak tentang persoalan-persoalan yang akan timbul nih dari si undang-undang ormas ini. Tapi kita akan bicarakan itu di segmen berikutnya, karena sekarang kita lagi-lagi harus jeda sebentar. Jadi para pemirsa jangan kemana-mana, pembicaraan kita masih akan berlanjut dalam segmen-segmen terakhir. Tapi kita harus break dan segera sesudah yang satu ini.